Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya, tapi begini, sekarang balik lagi ke kopi. Kopi itu ternyata bagus, Franky. Bangku kenapa? Buat kesehatan bagus. Kamu tahu nggak salah satu manfaatnya apa? Orang ngopi itu kemungkinan kena stroke-nya 21% lebih rendah. Kemungkinan sakit kanker usus besar juga berkurang 17%. Berapa persen? Jadi dia itu ada antioksidannya. Pertama, bikin kita jadi seger. Jadi seger, otak jadi lebih gampang konsentrasi. Kebetulan nih karena ibu ada di sini, dokter Jaya tuh mau cerita masalah kopi. Iya, Ibu suka kopi, ngopi nggak bu? Nggak suka ngopi. nggak suka sama sekali. Mungkin nanti setelah mendapat penjelasan dari dokter Jaya, ibu bisa berubah menjadi Mau menjadi suka ya? Enggak bu, jadi tambah nggak suka. Oh, iya. Oh, berarti tambah ya? Nggak, di Sumatera Barat tuh ada produsen kopi nggak bu? Ada. Di daerah mana? Ada Namanya kopi apa? kopi Buki Api. Oh, Ada dekat kira-kira sekilo dari rumah. termasuk apa tuh? Arabica, Robusta, atau apa? Dua-duanya ada. 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 Dok, kalau menurut saya kopi itu mulai dari negara yang paling susah sampai negara paling maju, kopi itu ada. Ya. Suka. Mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, kopi itu tetap ada. Bahkan kalau di situ ada penikmat kopi satu, maka sejelek-jeleknya ada satu yang menikmatin kopi saat itu. Ya. Itu kan? Ya betul. Tapi begini, kopi itu saya juga nggak tahu ya. Tapi waktu saya kuliah dulu, kuliah hukum terutama, lalu pas begitu istirahat antar pelajaran tuh, wow semuanya pasti ngopi semua itu. Punya modal dok ya? Wah. Punya modal. Nggak ngopi semua, tapi memang ya kita enak karena jadi kopi itu sama seperti kita ngerokok. Jadi artinya buat sosialisasi gitu loh. Satu ngopi, wah semua ngopi rame-rame gitu. Saya mau nanya pengetahuan umum dokter nih. Waktu dokter masih sekolah SD, kan ada pengetahuan umum, Ya, pelajaran pengetahuan umum. Penghasil kopi terbesar di dunia negara mana dok? kopi terbesar di dunia. Indonesia kali. Salah. Zanzibar. Itu cengkeh. Masa sih? Cengkeh Zanzibar, ngaco. Berhasil kali itu. Enggak, cengkeh Zanzibar. Enggak. Ini emang saya ngetes. Saya sendiri memang nggak tahu bu. Nggak tahu ya? Saya cuma ngetes. Kalau dia tahu kan berarti kan saya bisa nebeng. Iya benar, nebeng tahu ya. Iya. Itulah caranya kita supaya kita dapat tahu tanpa kita capek. Betul. Kita tanya seolah-olah kita tahu. Padahal nggak tahu ya? Nggak tahu. Padahal pengen dapat pengetahuan Nah ya. itu sama. Daripada kita nggak tahu tapi sok tahu. Iya. Coba bayangin kalau dokter Jaya nanya ke saya, Franky tahu nggak ini? Terus saya bilang tahu. Dokter Jaya stop, berhenti, nggak jelasin. Iya. Nah, ya kan dok ya, begitu dok ya. Ya. Jadi mendingan kita bilang nggak tahu deh. Iya, maka diterangin ya. Nah, apa bu? Maka dijelaskan. Nah Kalau dijelaskan nggak bu. tahu, iya. Kalau diterangin ini udah terang. Ya udah terang ya, lampu ya. Oke dok, yuk kopi dok. Kopi kenapa dokter Jaya kok hari ini? Dokter Jaya minum kopi juga, senang kopi. Saya minum kopi. Nah, kenapa dokter Jaya hari ini kok mendadak ngajak kita ngobrol masalah si kopi Enggak, ini? soalnya dia nanya, ada orang yang biasanya hobinya ngerokok kan udah kita bilang rokok tuh jelek. So gua ngopi katanya untuk netralisir rokok. Pernah dengar nggak gitu? Itu hoaxnya kayak begitu. Itu dari kecil udah begitu. Sampai sekarang. Sampai bener sekarang. nggak? Nah, ada satu lagi, ada temen nih. Temen mantan bosnya bilang, kan saya bilang, ajak itu tuh apa? Mantan anak buahnya main olahraga. Wah, dia parah. Ngerokok enggak tapi kopinya kuat banget katanya. Lo yang parah yang mana? Pertanyaan saya seperti itu. Ini omongan dia parah itu tepat nggak gitu kan? Kok seorang istilahnya, kalau kayak gua kan ngerokok, jadi kopinya banyak juga pas dong katanya. Dia mah parah katanya.
ngerokok enggak, kopinya kuat banget. Nah, gimana dok? Enggak, soalnya gini, saya tuh ngomongin itu karena juga gini, kakak saya tuh 2 tahun di atas saya ya, cowok. Dia tuh kerja, dia insinyur sipil. Itu dia nggak pernah minum air. Minumnya kopi terus. Kopi terus. Ah, Kopi dari pagi sampai sore, bisa 5 gelas, 10 gelas. ya Allah. Nah, dan kopi itu Pakai gula. pakai. Artinya zaman dulu Terus belum. ternyata buat apa? Ya itu netralisir rokok katanya. Akhirnya jadi kena Franky. Karena kencing manis, karena Iya. gulanya, karena darah tinggi. Kopi. Umur 52 stroke, Bu. Oh. Iya. Nah, ya itu maksudnya, ya kadang-kadang kalau kita mau ngikutin, jangan ikutin yang begituan. Gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya begini, kopi itu bagus apa enggak? Nah itu, coba ngomong dari pembahasan yang teman kamu tadi bilang. Dia Nah, parah banget, Ini nggak pengertian ngerokok dokternya tapi bagus buat apa? kesehatan. Iya harus jelas dulu nih bagusnya buat apa. Bagus apa enggak? Kalau buat kesehatan, saya ada satu teman pencinta kopi. Saya setiap kali ke tempatnya dia dikasih 1 sloki. Kenapa tadi saya tanya sama dokter Jaya pakai gula apa enggak? Sekarang ini ada satu kebiasaan Bu, Hah? minum kopi tanpa gula. Black coffee tadi. Ya. Atau kalau di dalam orang Cina sebutnya kopi O. Oh, kopi. Kopi O. O itu hitam. Oh, kopi hitam. Itu biasanya nggak pakai gula tuh. Biasanya. Ya. Saya dikasih itu. Iya. Saya nggak suka kopi sebenarnya, tapi dia dikasih saya 1 sloki itu, dia bilang lu minum nih, nggak bakal sendawa, bener. Nah itu saya juga belum tahu. Jadi kalau dibilang bagus atau enggak, menurut saya tergantung cara penyajiannya nih dok. Kalau dia bisa meramunya, bisa jadi obat. Itu sama kayak kelewek. Luwak. Nah, ibu tahu kelewek? Ya untuk ini ya. Bahan rawon. Ya. Kalau bahan rawon itu disajikan dengan benar, ngolahnya jadi makanan yang enak. Tapi kalau salah, Ya. racun. Racun ya. Sekarang masalahnya begini. Pernah ada orang ketemu kan, reuni. Hmm. Wah, dia gemuk, lo gemuk amat sih. Terus temannya bilang, dia ngopi melulu sih katanya. Tapi gemuk ya. Ayo, bener apa enggak? Enggak. Kenapa Soalnya enggak? kalau kopi melulu, orang yang ngopi melulu tuh biasanya nggak gemuk. Tapi dari gulanya. Nah, itu dia. Sebenarnya gitu. Jadi kita mesti pisah ini. Kalau namanya kopi bener, kopi hitam nih, nggak pakai gula, Black coffee. black coffee, itu buat kesehatan bagus banget. Tapi yang jadi masalah, kopi itu selalu ada temennya. Temennya apa? Kasih susu. Perbandingan susu, nanti dia bisa jadi latte, dari cappuccino. Itu kan cuma perbandingan doang, perbandingan antara kopi sama susu. Iya. Tapi tahu nggak susunya ada apa? Susu itu bagian kimia lagi nih Bu. Ah, Susu itu laktosa, iya. gabungan dari galaktosa dan glukosa. Dua-duanya gula. Iya. Jadi 2 gula ada di situ. Nah, jadi kalau minum kopi yang namanya coffee latte apa segala macam berarti makan gula. Belum lagi pakai apa? Creamer. Nah, creamer itu dibikin putih-putih jadi seperti susu kan? Iya. Creamer itu komponennya apa? Gula, Bu, sugar, Iya. sukrosa. Betul. Nah, jadi memang betul kalau minum kopi yang begituan, yang bukan yang hitam, ya bisa obes. Nah, kalau obes ujungnya apa? Stroke, jantung, ginjal, kencing manis. Nah, Komplit lengkap ya. deh. Dokter senang deh ya. Dokter senang, Bu. Iya. Pada banyak yang berobat ya. Nah, Iya. Yang lebih parah lagi menurut saya bukan cuma itu. Nah. Biasa kita minum kopi pakai gula kan? Security di komplek perumahan saya minum gula pakai kopi. Iya. Gula Kenapa pakai saya bilang minum gula pakai kopi? Itu kan pakai gelas kopi itu kan yang segede gini, yang Ya. setinggi ini, terus Ya. ada sulur-sulurnya gitu kan biasa Ya. tuh. Ah. Setengahnya sendiri itu gula. Hmm. Setengahnya sendiri gula, baru dikasih kopi. Jadi saya bilang minum kopi pakai gula. Minum gula pakai kopi. Nggak minum gula pakai kopi. Iya. Nah, Kan gulanya banyak. gulanya banyak itu. Iya. Betul Ibu. Nah. Parah kan tuh dok kalau kayak gitu. Ya. Jadi percuma. Ya, nah makanya itulah. Jadi, tapi begini, kadang-kadang ada orang yang nggak bisa lepas dari kopi. Ada orang kan kalau kita lihat iklan ya, bangun tidur, lagi tidur ngantuk-ngantuk itu kecium bau Iya. kopi. Wah, Bangun, bangun iya. lagi. Iya. Kopi itu udah jadi kebiasaan begitu, Renggi. Tapi kemarin nggak dipasang tuh dia tuh. Hah? Siapa?
Maksudnya dokter Ja, Rizky Ridho kan? Enggak, tapi maksudnya yang begituan tuh udah umum, orang bangun tidur minum kopi. Tapi masalahnya begini, ada kebiasaan juga, tau nggak? Istri saya kalau bangun tidur mesti ngopi. Oh, Kenapa? kenapa itu? Kebiasaan. Bukan. Ah. Kalau dia minum kopi begitu mules ke Oh, belakang, langsung ke belakang. Oh, bersih-bersih. mancing, ya. Itu langsung Franky. Langsung ininya berontak, langsung Iya. bus keluar bersih. Jadi habis begitu Senang dia. tenang. Ah. Jadi Detox. walaupun sudah tiap hari masih belum temenan tuh kopi sama perut. Iya. Oh. Mesti pancing Enggak, dulu. itu salah satu efeknya. Hmm. Tapi sebenarnya kopi itu ada efeknya nggak sih? Kamu pernah ngopi kan? Pernah. Apa yang kamu rasain? Nah tadi, jadi kalau saya ngopinya sembarangan kopi, yang saya rasain tuh apa namanya, kayak penuh, sendawa terus. Oke. Ya, satu. Kedua, kalau kopi-kopi tertentu itu bikin deg-degan, Ya, betul. ya. Yang ketiga, keluar duit banyak. Mubazir. Mahal bu. Mahal kopi. Bayangin segini nih bisa sampai 70 ribuan. Padahal kopinya dikit ya. Iya. Ya, yang banyak kan susunya. Airnya, Iya. iya, gitu. 70 ribuan. Dan untungnya memang sekarang bu, Nah, saya udah jarang keluar duit. kenapa? Yang bayar istri saya. Oh, sama aja ya. Iya, iya. Gitu. Tapi Gitu, Dok. tapi kopi itu sebenarnya di dalam kopi itu ada kafein ya. Kafein. Itu sih sebenarnya semuanya tuh efeknya bagus, kecuali ya tambah-tambahannya tadi tuh, creamernya nggak bagus, ke susunya nggak bagus. Nah, tapi kalau misalnya antara susu sama creamer ya kita masih mending susu, mendingan. Iya. Tapi kalau creamer tuh gulanya banyak sekali, Franky. Mana? Iya. Jadi itu tidak layak untuk diminum sebenarnya. Creamer nggak layak buat diminum. Iya, karena gulanya tinggi sekali. Itu campuran gula dengan komponen susu sedikit. Jadi tadi dokter Jaya, ini nggak tahu, ini kesimpulan awal saya, kesimpulan yang mungkin terlalu prematur. Kopi nggak bagus. Bagus. Asal Tapi jangan kesimpul- pakai teman. Berarti kesimpulannya salah. Nah, tapi sekarang Kopinya bagus. tapi kalau mau jadi teman yang benar. Nah, Apa Bu teman yang benar? Ibu Rokok. pasti belum pernah coba deh. belum. Nih, kopi coconut coffee. Saya dapetin itu di Vietnam. Jadi santan Bu, Iya. dicampur sama kopi. Rasanya keren Bu, seperti kayak cafe latte atau cappuccino atau apa. Gurih. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua ada namanya egg coffee Bu. Nah, kopi, Egg coffee. Jadi telur. telur Heeh. kuningnya Nah, dikocok sampai Iya. berbusa, Hah. ditaruh di atas kopi, diminum. Rasanya persis seperti kopi susu. oh, Dan rasanya ini egg coffee, egg-nya ini yang putihnya apa yang merah? yang merahnya, Merahnya. yang merahnya. dan itu dia berbuih gitu. Nah, sekarang Iya. saya waktu itu nanya, kenapa kok pakai bikin aneh-aneh begitu? Rupanya terjadi gara-gara di Vietnam, itu di Vietnam saya temunya. Di Vietnam itu dijajah sama Perancis lama. Sekian ratus tahun, 100 tahun apa. Nah, selama gitu kan mereka ngajarin tuh roti, makan susu, kopi, segala macam. Begitu kemudian mereka kabur, ya jadi nggak menjajah lagi. Udah kebiasaan makan roti itu, terus Iya. begitu kopi nggak ada susunya import, kagak ada. Gimana caranya bisa menghasilkan rasa seperti susu? Dia pakai itu Telur. santan sama Santan. telur. Ngomong-ngomong koko coffee itu ya, di Cina ada satu pulau namanya Pulau Hainan. Sama di situ juga bikin seperti itu. Ibu tahu Hainan, nasi Hainan? Hai. Enggak ada. Itu aslinya dari pulau Dari itu. pulau, oh. Tapi enakan nasi Hainan Jakarta daripada nasi Hainan yang di sana. Iya. Serius. Jadi Dokter Jaya sebutin tadi kalau kopi itu kopi yang dari kelapa nih dok. Dia temannya bagus. Oh bukan kopi kelapa nih dok. Bukan, ini Kopi. coconut coffee. Coconut ditambah kafe. Iya. Santan. Kafenya jadi sebagai pengganti susunya itu dikasih coconut. Jadi santan. Santan. Iya. Nah, atau diganti sama kuning telur. Tapi kuning telurnya orang bilang kan amis, nggak amis sama sekali, nggak amis dan rasanya bagus, enak, enak kok. Iya, betul. Barangkali kan di beberapa cafe shop di Jakarta tuh udah ada yang jualan gitu RPG. Boleh dicoba. Cari tempat makanan Vietnam. Ya.
Kita juga pernah kalau kuning telur itu dicampur dengan teh. Oh, kuning telur mah tuh. Iya. Tapi kuning telurnya di Kocok dulu sampai mekar. Siram langsung pakai air panas mendidih. Dikocok, tambah teh yang sudah kita bikin kental gitu, masukin kental. Enak. Tapi paling banyak kuning telur itu dicampurnya sama itu, Bu. Sama apa? Bubur. Oh, sama bubur. Enak itu. Iya, itu pasti enak. Iya. Pasti enak. Iya. Jangan pakai minuman, pakai makanan lagi. Iya. Oke, sekarang dua ini. Ya. Alasannya kenapa, Dok? Ya, karena kalau santan kan gak ada masalah, itu udah tumbuhan. Kan ada lemak. Iya, lemak tumbuhan Nggak nggak ada berat. ningkatin kolesterol. Oke. Nah, jadi Nah, kalau artinya yang ini protein. aman nih, Dok ya. Aman ya. Jadi Ya kalau telur protein. ini si santan ini tugasnya untuk menggantikan rasa gurihnya maksud dokter Ya, Jaya kan? Iya. Nah, perbandingannya berapa banyak tuh, Dok? Enggak, satu gelas biasa, satu gelas begini dikasih telur satu. Telur satu Iya. telur. Nah, Satu sekarang kan, kuning Dok, ya. santan itu kan ada santan yang sudah jadi sekarang nih, Dok. Iya. Boleh nggak pakai itu? Ya boleh kali, coba aja. Kalau yang tadi dokter Jaya bikin santan Nggak sih. dibikin santan. Bikin baru. Iya. Ibu tahu kan yang santan udah jadi kan? Ada. Cuma rasanya Iya. beda-beda ya, Bu. Nggak terlalu sama kayak ada santan biasa. Ya pasti ada pengawetnya, Iya, kalau yang pastilah. asli itu enggak. Kalau nggak pakai pengawet dia pasti asem, Bu. Iyalah. Cair kan. Nah itu satu. Yang satu lagi telur. Tujuannya sama juga nih, Dok. Gurih juga. Siapain? Nggak, tadi dokter Jaya betul nggak? Yang Iya, pakai. gurih. Iya. Untuk menggantikan rasa gurihnya kan ya? Iya, gurihnya rasanya persis seperti kayak susu. Kental gitu. Iya. Enak. Kalau kopinya kita sambil makan pisang, Ngocoknya susah. bukan dikocok. Bukan dikocok. Bukan susah, bukan dikocok. Dikocoknya di mulut maksudnya. Iya. Makan pisang, terus diguyur pakai kopi. Oh, itu sih apa aja enak. Kalau sini sama singkong goreng enak. Iya. Apa aja. Nah, jadi sebenarnya kan Ya. kita ada substitusi lain nih, Dok. Kopinya, kopi hitam. Untuk yang bikin gurihnya nih, Bu, Iya. kita ambil dari makanan lain. Tanpa kita harus aneh-aneh gitu kan. Ini tadi tuh agak berusaha tuh otak saya tuh rasanya jadi aneh. Ya kan? Santan. Kita makan pisang. Tanpa pisang goreng nih, Dok ya. Kalau pisang goreng kan udah tambah gula lagi. Iya. Kita tambah makan minyak. nih, Bu. Ya. Ya kan? Terus diguyur pakai Kopi. Diaduknya di mulut. Ah. Nah, Mesti Ya, dicoba. aman, Dok ya? Boleh. Nah, Boleh, kayak ya. gitu. Jadi itu kayaknya boleh saya coba yang itu aja. Ya enggak, tapi begini, sekarang balik lagi ke kopi. Kopi itu ternyata bagus, Frankie. Bangku kenapa? Buat kesehatan bagus. Kamu tahu nggak salah satu manfaatnya apa? Orang ngopi itu kemungkinan kena stroke-nya 21% lebih rendah. 21%. Lebih rendah. Kemungkinan sakit jantung 25% lebih rendah. Kemungkinan sakit kanker usus besar juga berkurang 17%. Berapa persen? Jadi dia itu ada antioksidannya. Ada antioksidannya. Jadi pertama bikin kita jadi seger. Jadi seger, otak jadi lebih gampang konsentrasi, bertenaga, dan bisa mencegah macam-macam penyakit. Tapi kan, Dok, Kalau yang Ya. diminumnya tidak boleh terlalu banyak. Tapi kan, Dok, ini, Dok, si kopi ini kan ada dua macam. Robusta, yang setahu saya nih, Iya. Dok ya, Robusta macam sama yang Arabica. perbesarnya Robusta sama Arabica. Arabica ciri khasnya lebih asam kan ya. Ya, Robusta kurang asam. ya. Dua-duanya punya khasiat yang sama. Khasiat sama, cuman efek sampingnya itu lebih beda. Kalau yang Arabica, efek sampingnya ke mah. Jadi orang habis minum gitu kadang-kadang suka kembung atau Ya, sakit-sakit asam sih, perut, nggak agak enak, asam. Makanya yang begituan mendingan ngambil yang Robusta gitu. Ini menarik, Tapi Bu. Iya. iya, Hah? Ini menarik, Bu. Soalnya ini ternyata bisa mengurangi itu Iya. penyakit. Penyakit. kalau buat orang tua Ah. itu membuat dia bertenaga dan satu menghilangkan pikun, Bu. Oh. Pikun, Kopi. Alzheimer itu hilang, Frankie, sama begituan. Kenapa? Kan Alzheimer itu terjadi ada gumpalan protein di dalam otak.
amyloid jadinya namanya gumpalan amyloid itu bahan kimia di situ. Nah, dia itu menghambat itu. Jadi menghambat penuaan, menghambat pikun. Antioksidannya menambah mengurangi penuaan. Memperbaiki kulit dan segala. Tapi semuanya ada batasnya. Batasnya apa? 400 mg. Si kopi tadi. Ya, nggak boleh lebih dari 400 mg. Satu hari. 400 miligram tuh banyak tuh, Dok. Satu gelas ini sekitar 100 Miligram ya. miligram. Miligram Si berarti nggak sampai 1 gram. Nggak. Satu gelas ini kopi pahit 100. Jadi jangan lebih dari 4. Kalau dia lebih dari 4 tuh banyak efek Saya samping tegesin dulu macam-macam. nih. Iya. 400 miligram ya, Dok. Ya. Jangan sampai orang sampai ngedenger 400 gram. Iya. Enggak, miligram. Tadi saya sempat salah tuh. Nah, miligram ya. 400 miligram. Kecuali ada kecualinya, kecuali wanita hamil sama wanita yang pakai kontrasepsi. Kenapa? Efeknya si kopi ini berlangsung jadi lebih lama, jadi efeknya lebih parah. Makanya cewek cuma boleh separuhnya 200 miligram. Oke. Nah, Dok, tadi kan Dokter Jaya kan nyebutin itu mengurangi resiko nih, Dok ya. Ya, Nah, kalau orang sudah terkena penyakitnya, bisa menyembuhin nggak? nggak nyembuhin, tapi dia tidak memperparah. Oh, menghambat. Ya. Memperlambat nih. Jadi menghambat kencing manis, menghambat stroke, menghambat penyakit jantung, melancarkan ginjal. Jadi efek-efeknya ke badan ini, bahkan dia mencegah kanker. Efek antioksidannya itu dari kafein dan polifenol, tuh ada 2 bahan. Jadi itu memang efeknya bagus, cuman jangan berlebihan. Nah, yang tadi saya ngomong itu, kakak saya kenapa begitu ya? Kenapa? Karena dia minum kopinya pakai gula. Udah gitu kopinya udah jelas lebih dari 400 mg. 400 miligram tuh kira-kira identik dengan berapa sendok tuh, Dok, kira-kira? Berapa sendok? Enggak, kalau dibikin kopi ini satu gelas itu 100 mg. Segelas. Oh, 1 gelas dengan rasa yang benar 100 miligram. Ya sekitar gitu. Jadi kalau kita satu hari nggak lebih dari 4 gelas, Bu, Iya. Ya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Malah bagus buat kesehatan. Ya pantesan teman saya cuma kasih segini nih. Sedoki. Oh, Terus itu sloki. ada yang kental, espresso tuh. Nah, Kental cuman seloki minumnya. Begitu itu dong langsung kenceng. Nah, kalau kelebihan gimana? Kalau kelebihan tensi naik, deg-degan. Buat beberapa orang sakit perut, iya. bisa diare, bisa muntah. Kalau dia punya GERD, ya sakit mah. Jadi kopi itu banyak manfaatnya juga ya. Sangat banyak manfaatnya karena dia tuh ada antioksidan. Jadi besok harga kopi naik nih. Gara-gara Iya, iya. Dokter Jaya Iya, cerita kayak gitu. Lo enggak, tapi maksudnya gini, jangan main minum kopi yang salah. Karena kalau kita lihat itu kopi-kopi kan di kafe-kafe, kalau di mall-mall tuh banyak sekali. Tapi Iya. mana ada orang yang beli yang americano, yang hitam, jarang. Kopi Kopi tubruk hitam. jarang yang beli, Bu. Jarang ya. Jarang, beli yang latte, Iya. itu Betul. cappuccino, apalah pakai. Yang rasa gitu Nah, ya. ini balik kepada istilah kopi tubruk nih, Bu. Nah, Tahu nggak Dokter Jaya kopi tubruk itu seperti apa? Iya, kopi dituang gitu, terus juga ada itu sisanya di bawah. iya. Nah, Jadi itu paling yang kita makan 3/4, 1/4 itu udah Iya. balik. persamaannya kayak gitu, Bu ya. Tapi ada satu yang saya dengar kopi tubruk itu pembuatan kopinya beda. Nah, Kan Dokter Jaya tuh kopi disiram pakai air panas, Dok, ya, diseduh ya. Itu kan mirip kayak yang sekarang tuh. Saya pernah dapat informasi kalau kopi tubruk itu ini teko, ada air, kopinya dimasukin ke situ, panasin. kopi Begitu. belum ditumbuk. Enggak, kopi Oh, udah udah ditumbuk. halus ya. Jadi bukannya diseduh, tapi dijerang Oh, panas ya. sampai mendidih. Saya nggak tahu ini mana yang lebih tepat ya. Habis itu ditubruk. Enggak, Nah itu makanya ketubruk tuh, gitu. Ditubruk sama kopinya. Nah itu saya nggak tahu mana yang lebih tepat. Apakah itu ditubruknya si air yang nubruk kopinya atau kopi nubruk airnya? Ya karena Iya. kayaknya rada masuk akal sih penjelasan yang tadi itu. Dia kopi dimasukin dalam air karena supaya itu beda namanya. Tapi ya nggak tahu lah mana itu. Nah Dok, sekarang ya kalau misalkan si kopi tadi kita dapat pasaran nih, Dok. Sementara di pasaran ini kan Dokter Jaya mungkin bisa
mencoba yang ada di pasaran. Sayang ibu nggak terlalu suka kopi ya. Enggak. Beberapa kemasan kopi yang saya coba di pasaran itu baunya beda. Karena walaupun hidung saya kurang gitu bagus penciumannya, saya mungkin masih bisa membedakan kopi asli sama kopi yang berasal dari jagung. Ya, sama-sama hitam. Iya. Iya, pahitnya sama. Apa yang terjadi dok? Kalau kopinya itu bukan kopi berasal dari biji kopi. Ya berarti ya yang punya efek ya kopinya doang. Kalau yang jagungnya kagak ada efek itu cuman kamu makan arang aja. Bahkan itu mungkin bisa jadi kanker kali dok ya. Karena kan Ya bisa aja. bisa itu ya. Jadi Nah kalau makanya kalau sekarang itu ada beberapa orang yang kalau pencinta kopi ya, kayak anak saya tuh pencinta kopi bu. Saya kemana-mana beli kopinya beli kopi bijian, Oh. biji kopinya. Iya. Di rumah ya dia beli mesinnya yang langsung dimasukin Grindernya. di grinder, Iya. dia masak sendiri. Karena untuk mencegah supaya nggak itu. supaya kita lebih yakin murni lah kopinya Iya. gitu dok ya. Ya, saya soalnya gini, saya kok ciumnya ini, saya cuma mencium doang ya, saya nggak tahu apakah itu beneran dicampur atau enggak. Tapi yang jelas kan logika saya berpikir begini, kopi nggak murah, Iya. Ya. ya. Enggak Pernah Bu beli kopi? Jarang Bu ya. Jarang di rumah nggak ada yang Dokternya minum. tahu harga kopi yang paling murah kira-kira? Yang sasetan itu, Bukan. Kopi beneran nih dok, kopi Enggak. biji. oh nggak biji, nggak tahu. Seingat saya per onnya sekitar 40 ribuan ya. Sekitar segitu. Iya, Pak. 40 Mungkin kalau lebih murah lagi 20 ribuan kali ya. Dari 1 on itu kan kalau kita tumbuk, kita halusin, jadinya kan nggak banyak-banyak amat. Jadi kalau kita belinya itu masih harganya lebih murah daripada itu lagi, ya kita patut curiga gitu. Ya. Dan jelas kalau yang nggak kopinya dikit, kalau kita minum nggak rasa segar, nggak ada efek-efeknya. Kalau kopinya sedikit, Ya, jadi kopinya itu kalau memang kandungannya murni, ada memberikan rasa segar ternyata. Nah, Iya. kalau buat Ibu Astri, diminum kopinya, nggak. Gimana? Tapi kalau orang yang biasa minum kopi ya, dia tuh punya apa? Penciuman tes ini. penciuman dan tes yang berbeda. Waktu saya ke Jepang ya itu saya juga nggak tahu orang Jepang hobi banget sama kopi. Di kampus saya di tempat di lab itu ada yang hobi kopi gitu. Itu peralatan itu kan peralatan kimia bu. begini pakai suhunya tuh pakai termostat. Suhunya mesti 70 derajat. Ini begini pakai segala macam, pakai dikondensasi segala macam. Sampai begitu Franky. Nah, ini baru bisa keluar nih rasa enaknya itu baru keluar. Jadi nggak sembarangan. dokter aja belum sempat ngeliat yang di rumah saya dok ya. Itu ada satu alat saya beli di Jepang. Tahun berapa? Tahun awal 90-an ya. Jadi itu lucu. Ada tempat nih labu, semacam labu praktikum tuh bu. Iya. Diisi air, di atasnya dikasih membran saringan filter kopi. Iya. Baru kopi taruh di atas, Iya. dikasih pemanas nih. Airnya mendidih. Airnya mendidih, Ah. mengukus yang di sini. Nanti turun lagi, dapat kopinya tanpa bubuk. Iya. Nah ini kayak model kayak gitu Iya, jadi iya. seperti kayak laboratorium memang. Iya. Saya beli di Jepang tuh. Enggak, ya orang Jepang begitu. Dia Iya. nggak suka sama misalnya beli yang udah kemasan tuh, yang udah kopi instan. Iya. Dia bikin sendiri ya. Dia nggak enak. Dia bilang baunya itu nggak sama. Ya mungkin lain orang, lain negara, lain suka ya dok ya. Ya, Kalau istri dokternya suka yang kesasetan apa yang apa? istri saya mau yang praktis aja. Dia kan tujuannya main kopi buat senang, Iya. sama buat ke belakang. Iya. Jadi ke sama belakang. istri dokternya sama istrinya saya sama, maksudnya sama-sama kopinya. Sukanya sasetan dok ya. Iya. Nah itu kan suka orang beda-beda. Iya memang. Dia saya tapi dia bilang habis begitu langsung mules. Oke, baguslah. Kan gini bu, kalau orang itu ya, orang kan kadang-kadang suka sendawa atau suka kentut ya. Iya. Itu terjadi tuh karena kalau kita tuh nggak memanfaatkan gerakan usus. Usus tuh gerak tuh 3 kali dalam sehari. Sekali gerakan dia dari posisi usus gede. Dia
jalan. Jadi setelah ketiga baru dia sampai ke anus. Dia buang air. Jadi mestinya orang buang air paling sedikit 3 kali. Nah, yang sepanjang malam 1 kali. Jadi sepanjang malam itu ada kotoran yang di anus itu mesti dibuang. Iya. Nanti abis makan dia jalan lagi, keisi lagi itu dibuang Keluar lagi. lagi. Jadi setiap kali makan buang air dan pagi-pagi buang air. Nah, itu kopi itu bisa membantu. Abis makan Iya. buang air. Kalau pagi-pagi ngedorongnya, biasanya orang minum air segelas, atau kalau yang dia nggak cukup peka dengan air, minum kopi sasetan juga nggak apa-apa, mulus langsung bersih. Jadi kalau dia sampai kentutnya pun tidak bau. Oh. Bau kopi dok? Ini Enggak. nggak Bau kopi. karena itunya bersih, Tapi khususnya kalau bau bersih. kopi seru juga ya. Iya. Ya bau juga. Kalau bau kopi seru tuh dok. Karena sekarang ada pewangi mobil, Nah, bau kopi. Oh iya. Rasa wangi kopi katanya. Iya. Jadi kalau istilah itu nggak usah repot-repot suruh kentut di mobil. Dok, si kopi tadi artinya nih kopinya sendiri nih dok iya. bagus. Bagus Yang salah temennya. temennya. Ya kecuali kalau temennya santan sama itu, kalau menurut saya. Jadi Masa ada berarti satu, kesimpulan jumlahnya jangan terlalu banyak. Iya. Jumlah jangan banyak sama temennya. Dan satu ada bahayanya buat wanita hamil. Iya. Wanita hamil kalau makan kopi, apalagi minum kopi kebanyakan, yang terjadi adalah ari-arinya itu pembuluh darahnya mengecil. Kan dia membuat tensi jadi naik, lebih deg-degan, Iya. mengecil, akhirnya janinnya bisa jadi kecil. Oh. Atau malah bisa Kalau terus-terusan minum kopi dok ya. bisa keguguran. Makanya orang hamil nggak boleh lebih dari 2 gelas. 1 gelas atau 2 gelas itu Iya. nggak boleh. Buat perkembangan bisa janin jadi kecil atau jadi keguguran karena Iya. pembuluh darah ari-arinya tuh menyempit. Itu aja yang mesti diketahui. Kalau yang selebihnya sih nggak ada masalah. Kopi mengandung si Anita nggak sih dok? Enggak. Nggak ada. Enggak. Dia banyak vitaminnya, Franky. Ada vitamin B, B1, B2, B3. Ada logam-logam, kalsium, magnesium, mangan, fosfor. Jadi banyak sekali bahan itu. Dan yang paling banyak apa? Serat. Banyak seratnya. Kopi itu banyak serat. Iya, bagus untuk Kopi pencernaan. ini dok. Ya, seratnya malah larut di dalam air. Hebat kan? Ntar bu kita belanja bu. Belanja ya kopinya. Tapi kopi yang benar, Franky. Iya, saya mau Kopi belanja yang jagung. benar. Iya. Saya ada satu di Pasar Baru juga, saya ada di saya lihat sih Pasar Baru ada yang jual kopi benar di Jatinegara. Sebenarnya banyak sih toko-toko Dan kopi yang satu, benar di Blok M jangan juga. beli kopi yang dalam bentuk kemasan. Oh, Isinya gula Iya, semua. banyak Kalau gulanya. zaman dulu waktu saya masih kecil bu, ada namanya kopinya di Hayam Wuruk tuh namanya Warung Tinggi, Tek Sun Ho. Nah, Dokter Jaya ingat nggak nama itu? Orang Pernah ada. tinggi pernah dengar. Itu favorit. Saya kalau keluar negeri nah. sama bapak saya kasih oleh-olehnya kopi. Oh, Tek Sun Ho itu dibungkus dipakai kertas kopi itu beneran tuh. nah. Iya. Belilah seperempat berapa biji. Nah ini dok, sekarang saya mau nanya sama dokter Jaya. Kopi itu kan jangan diminum sama orang lagi hamil atau perempuan yang kebanyakan nih dok ya. Iya. Apa akibatnya kalau kita nggak laki nggak perempuan, lambung kita bermasalah? Iya, usahakan jangan mesti kopinya lebih encer. Oke. Kalau dia mau bermasalah ya jangan minum kopi lah. Iya. Jadi Tapi jangan salah, kopi bukan ada di kopi doang. Di Ditek tuh ada kafein loh. Sama. Satu lagi di minuman itu energi. Oh, Kating Deng. Iya, model-model kayak begituan Kating Deng itu. beneran loh. Itu ada kafeinnya, Franky. Kating. 50 mg. Pernah tahu kan ada orang yang keracunan Sama gara-gara deg-degannya tuh kalau minum kopi gitu. Iya, sama. Karena itu Keracunan. kafein 50 mg di situ. Keracunan gimana dok tadi? Ya, sama aja kayak, jadi artinya kita kalau minum Kating Deng, pokoknya minuman energi itu isinya gula semua, itu bikin kita seger. Kalau dia nyetir gitu jadi seger. Tapi makan itu banyak nanti akan kena penyakit gara-gara gulanya dan kafeinnya. Gulanya tinggi, kafeinnya tinggi. Itu duk langsung disco nih jantungnya. Iya. Jadi orang yang mempunyai sakit mah Ya,
jangan minum kopi kental. Iya. Boleh minum kopi dalam takaran yang lebih sedikit dan lebih encer. Begitu dok. Iya. Baru Dan satu aman. ada pantangannya, kalau minum kopi jangan mau dekat sore, nanti nggak bisa tidur. Pengaruh. Nggak bisa tidur. Iya. Jadi insomnia, nggak bisa tidur. Apa akibatnya sih dok? Kalau orang yang kemudian lambungnya luka, misalnya. Ya bisa Fatal. sakit mah, bisa perdarahan lambung. Bisa perdarahan Iya, lambung. kalau dia yang keras banget bisa perdarahan lambung. Oke, jadi artinya kalau sampai orang tersebut punya penyakit lambungnya luka, mengakibatkan lambung itu lukanya lebih besar atau lebih Iya. parah. Kalau GERD gejalanya makin muncul karena dia salah satu efek dari kafein itu merangsang keluarnya asam. Oke. Jadi makin perih. Berarti kalau kita minum kopi nih Bu, sembuhin dulu badan kita dalamnya. Iya, jangan waktu lagi Gitu, mah dok, ya? kambuh ya. Jangan kita lagi sakit Nah. karena kita pengen Kopi? kopi, maksain. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya, minum kopi ada waktunya nggak? Tadi kan satu, jangan sampai sore-sore minum kopi karena itu nanti mengganggu tidur. Kalau pagi-pagi boleh nggak bangun Boleh. tidur? Enggak. Tadi istri dokter Jaya sama Iya. Itu tujuannya untuk buang air. Ya, Iya. contohnya kan istri dokter Iya, Jaya. berarti Istri bisa. dokter Jaya bukan orang Sumatera, istri saya kan orang Sumatera. Heeh. Itu punya kebiasaan sama Bu. Iya. Pagi-pagi entah itu sarapannya apa, Heeh. setelah itu dia makan satu biskuit yang hot apa sih itu mereknya yang satu kotak gitu tuh, sama kopi sasetan. Nah. Kalau saya bilang kopi biasa, enggak, ini lebih praktis. Jadi bukan dia nggak mau, bukan dia itu, tapi kopi yang sasetan itu yang ada creamernya tuh dia lebih praktis. Jadi Iya. tujuannya memang buat ngerangsang. Itu Iya. karena merangsang gerakan Itu udah usus. kebiasaan gitu. Iya. Tiap hari begitu tuh. Nah, jadi pagi nggak boleh. Kesimpulan ini dok. Atau itu kurang baik. gunanya beda. Kurang baik. Jadi efeknya nggak begitu bagus. Jadi biasanya kita pakainya tuh mulai agak-agak siangan dikit. Karena gini, sebaiknya tidak minum kopi itu sedalam perut kosong. Harus ada makanan tertentu. Oh, benar dia. Itu Diisi satu. dulu ya. Yang kedua itu kan kita punya begitu kita bangun kan kortison kita naik. Mm-mm. Pada waktu kortison turun itu supaya nge-push supaya kita semangat untuk kerja, supaya bersemangat dan nggak ngantuk, berenergi. Minumnya itu antara 9.30 sampai 11.30 Hmm. Siang. di situ. Jadi supaya badan segar, jadi kerjanya juga lebih giat gitu. Hmm. Kalau udah sore udah nggak usah. Jadi biasanya orang Jakarta nih pulang sore-sore macet perginya ke cafe shop. Iya, Wah, habis begitu kopi. pulangnya nggak bisa tidur. Salah, Frankie. Hmm. Oke, jadi si kopi ini pokoknya minumnya Sama satu lagi sebelum olahraga. nggak boleh. Boleh. Oh boleh. Karena itu gue bisa ngebakar Olahraga, ya. ngebakar lemak lebih cepat, Frankie. Oh jadi dia semacam kayak apa sih? Katalisator lah ya, Iya. mempercepat Bu. Bersempat ya. Ngomong katalisator jadi malu dok, ada orang ahlinya samping. Akhirnya. Nah, oke. Nah sekarang dok, balik kepada yang tadi awal kita ngomong nih Bu, Ah, masalah pendapat orang. Kita nggak tahu nih dok, karena dokternya belum kasih penjelasan nih Bu. Orang ngerokok ya, dilawan iya. kopi. Tadi kan Iya. baru ngomong masalah kopinya doang Iya, gitu. Nggak rokoknya ada belum ya. hubungannya. Ngerokok itu udah berbahaya ya, jangan ngerokok. Kalau Iya. ngopi mah nggak apa-apa, tapi kopi nggak boleh lebih dari 4 gelas. Nggak ada Udah, itu hubungannya. Nggak ada. B. Benar-benar tidak berhubungan. Oh. Benar tidak berhubungan. Jadi artinya ngerokok silahkan aja. Jangan ngerokok. Orang nggak udah boleh. dilarang di mana-mana Iya. nggak boleh ngerokok. Saya pikir Ngerokok ngerokok. aja kamu mesti naik ke atas tuh ke tempat yang nggak ada orangnya. Kan ke kamar khusus kan ngerokok sekarang. Oh enggak. Ada beberapa orang saya perhatikan dia punya ide bagus Bu ngerokoknya. Iya, Diambil satu satu batang. Bukan. Vape. Bukan itu dia apa kantong plastik. Ah. Oh, masukin gitu. Tapi gitu kalau dia nggak punya duit dia aja nyedot dari situ ya. Dari Ya, kantong saya plastiknya. cuma berpikir kelihatannya kayak pinter gitu ya. Tapi nggak pinter tuh orang. Sekarang masukin ke situ. Heeh. Tetap aja itu kan keluar. Keluar, iya betul. Emang itu asap bisa itu.
Itu model kayak Dari saya enggak? itu model kayak saya tiap hari Bu, waktu saya ke Eropa ke Inggris, langit biru, udara kok bagus banget. Saya ingat Dokter Jaya. Udara bersih, saya mau kantongin plastiknya, saya mau kasih oleh-oleh. Wow. Tapi terbang lagi dia ya. Kan sama kayak gitu Bu. Jadi Iya, betul. waktu ditiup ke sini Dok ya, itu kan cuma bohong-bohongan doang, cuma asapnya melingkar di sini, Terus tetap naik lagi. aja kan ada yang Iya. zat yang keluar. Iya Ya, benar. Dok ya. Namanya usaha nggak apa-apa lah. Jadi gini Dok, kalau orang dia ngerokok, kan dalam tanda kutip banyakan jeleknya daripada bagusnya Dok ya. Kita nggak bilang semuanya jelek. Ada yang nggak jelek ngerokok, yang nggak jelek lagi. Ngerokok cuma dikemut doang, nggak dinyalain. Nah, itu. Ya, makanya, Itu nggak Buat bawa action doang Bu. Iya makanya betul. Bu, rokok itu yang jahat bukan soal rokoknya, geretannya Bu. Geretarnya. Itu yang menyebabkan dia. Enggak, soalnya waktu saya kecil dulu tuh ada tuh permen rokok-rokokan Bu. Ada? Buat Iya. begini buat difoto. Iya. Iya, iya. Jadi kalau kita ngopi dan untuk tujuannya buat ngilangin rokok, itu dalam tanda kutip hoax. 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 Iya. Betul Dok ya? Nggak ada hubungan ya. Nah, sekarang ini kita cuman memikirkan suatu hal yang kadang-kadang mungkin nggak perlu dipikirin. Tapi kenapa sih orang dulu sampai berpikiran seperti itu? Nih ya, ini teorinya nih Bu. Katanya kita kita ngisep rokok Iya. mengumpulkan ter, ya Dok ya? Dan nikotin. Ter dan nikotin. Iya. Katanya itu kita mengikuti prinsip kaidah obat. Racun dilawan racun. Enggak kan, obat kan begitu. Kita keracunan dikasih obat. Obat Iya. itu sendiri juga racun kan Dok? Iya. Racun dilawan racun. Nanti katanya Jadi netral. lurus tuh. Netral. Enggak, logika itu ada benernya nggak Dok? Enggak. Ya, boleh aja dicocok-cocokin tuh. Orang-orang Cocokologi. orang Jawa kan suka cocok-cocokin tuh. Nah, jadi artinya yang kayak gitu banyakkan yang nggak benernya ya. Pengujian yang nggak benernya daripada kita mungkin sugestinya kayaknya benar Bu. Kayaknya benar, padahal Enggak ya? enggak ya. Jadi yang tadi ngomong payah tuh si itu tuh dia parah, ngerokok enggak, ngopinya doang kuat. Nggak nyambung. Malah itu yang Iya. bagus ternyata. Iya. Dengan catatan Kopinya, jangan pakai iya. gula. Iya. Sekarang Dok, kalau orang minum kopi lebih daripada 400 mg, apa yang terjadi? Insomnia, Tidak bisa bisa deg-degan, Hmm. bisa sakit mah. Hmm. Ada beberapa orang jadi gelisah, jadi nggak bisa kerja, nggak fokus. Oke. Nah sekarang tadi Dokter Jaya ngebahas masalah kopi untuk laki-laki dan perempuan dibedain Bu. Iya, 200 gram, 200 Dengan mili. umur ada pengaruh nggak? Enggak. Pokoknya Anak kecil, pokoknya remaja, gini, dewasa. hamil, Hmm. dan satu lagi perempuan yang sedang makan kontrasepsi. Karena efek dari kafein itu berlangsung lebih lama. Anak kecil nggak ngaruh. Enggak. Ini ada satu hal yang lucu, pengalaman hidup saya nih Bu. Pada waktu masih kecil, saya termasuk peminum kopi yang aktif. Karena dijekokin sama kakaknya. Enggak, karena saya suka minum kopi. Iya. Pasti nyolong-nyolong, orang tua nggak Enggak. ngasih lah. Dibikinin sama pembantu, dulu masih ada pembantu. Bikinin udah. Minum kopi. Pakai gula. Kayak susu. Pakai susu. Susu itu. Susu kental manis lagi. Enggak, susu sapi bener kan. Zaman dulu waktu saya tinggal di Tebet tuh ada tukang susu keliling yang naik sepeda. Iya. Botolnya masih botol beling tuh. Bu. Iya, susu asli ya. Susu asli, Iya, campurin. betul. Terus enak gitu kan. Nah, akibatnya apa nih? Saya mau tanya sama dokter ya. Akibatnya waktu saya masih kecil itu tensi saya tinggi. Memang itu salah satu efeknya. Efeknya adalah tensi tinggi dan satu lagi frekuensi nadinya jadi kencang tuh gitu. Itu berarti logis tuh ya, seperti itu ya. Logis, karena kan pada waktu itu kan umur kamu masih kecil, berat badannya sedikit, jadi ditambah sekian itu efeknya gede jadinya. Jadi makanya saya tadi pertanyakan sama dokter Jaya, umur pengaruh nggak? 400 mg ini dengan anak kecil
Oh ya pengaruh lah. Pengaruh. Iya, Ya. pengaruh. Jadi Makanya artinya- kalau saya sih sama cucu saya nggak boleh minum kopi. Kalau lagi bapaknya atau saya lagi ngopi, mau ngopi nggak boleh. Heeh. saya ngopi. Setelah itu Hmm. saya stop kopi. Saya minum, kebanyakan bukan minum, ngegadoin seledri. Turun tekanan saya sampai tekanan darah rendah Hmm. 90/60, 90, ngegelepak terus. Sekarang udah ketemu titik equilibriumnya Hmm. Ya, Stabil. stabil ya. gitu. Jadi anak kecil juga masuk minum kopinya dibatasin lebih Iya. sedikit gitu dok ya. Nah kalau orang udah lanjut usianya Orang Tetap- lanjut usia atau kita sama dengan Kurangin. porsi anak kecil. ya, harus dikurangin karena orang-orang tua itu ginjalnya nggak begitu bagus. Jadi kalau kita minum kopi, kafein itu masuk ke hati, dari hati tadi dimasuk ke ginjal. Dan then dibuang lewat ginjal. Makanya kalau orang minum kopi, salah satu efeknya adalah kencing melulu. Nah, salah satu yang juga kenapa nggak boleh malam-malam minum kopi supaya kita nggak terbangun malam-malam. Hmm. Kencing Iya, terus itu salah satu bisa dehidrasi. Tapi sebenarnya bagus sih kalau kok dalam jumlah yang normal, kencingnya lancar begitu itu mencegah batu ginjal, Frankie. Jadi dokter Jaya sebutin apa dari apa turun ke hati. Dari minum Hah? masuk ke hati, Hmm. dari hati dibuang ke ginjal, dari ginjal dibuang ke kencing. Jadi Oh. kalau kita makan banyak kopi, kencingnya jadi banyak. Sering, ya. Itu bedanya Bu. Kalau Iya. dokter jelasinnya dari minum masuk ke hati. Iya. Kalau Kita- sastrawan bilangnya nggak gitu. Mana? Dari mata turun ke hati. Iya. Mantap sebenarnya ke hati. Iya dok ya. Iya. Tapi hatinya bingung, hati di sini apa di sini, Frankie? orang awam tuh bingung dulu, Iya. hati jantung hatiku, jantung apa hati? Gambarnya Oh, begitu. Iya. Iya. Nah, jadi kalau kita minum, saya termasuk yang minumnya bukan minum, sering kencing. Dokter Jaya pernah ngomong kalau malam-malam kencing itu bahaya. Ya, itu salah satu tanda kencing manis. Saya Iya. siang aja sering kencing. Hmm. Minumnya banyak sih, lumayan banyak lah. Seimbang lah. Kira-kira kenapa sih dok? Kamu punya kandung kemihnya kecil, Frank. Oh, Orang normal kandung kemih 1 liter. Iya. Dia kumpul 1 liter baru dia mau keluar. Heeh. Kalau jadi kecil. oh bagus, Iya. bagus Bu. Kandung kemihnya kecil bisa dipakai tempat yang lain sama barang yang lain. Oke dok, jadi kopi ini menurut saya ya memang menarik buat kita bahas nih dok, karena ternyata Itu banyak hobi orang banyak orang, Frank. dan sekarang salah dok Nah. menerjemahkan fungsi atau manfaat kopi yang selama ini Bu selalu kalau ketemu orang yang ngerokok Heeh. nggak apa-apa kan gue ngopi juga. Nah. Serius dok, gue ngopi. Jadi kalau orang itu minum kopi berasumsi dia adalah untuk menetralisir si apa namanya nikotin tadi. Padahal Hmm. nikotin gitu dok Ya, ya. nggak ada ini ya, nggak ada Jadi hubungan. dua racun dikumpulin, Ya. berteman dia. Gitu. Jadi nggak bikin orang tuh lebih sehat dengan mengkombinasikan dua itu. Nah kalau supaya sehat dari hasil rokok, gimana? Kita mau ngerokok tapi mau sehat. Jangan pakai korek. Jangan pakai korek. Nah, saya tetap mau nanya sama dokter Jaya, siapa tahu gitu. Teman saya banyak yang merokok soalnya dok. Tahu Iya. nggak? Ada negara yang nggak ada kopi, Frank. Negara nggak ada kopi. Apa tuh? Di Jepang. Namanya beda. Kohi. Kohi dia. Nggak ada kopi. Iya. Ya mungkin itu namanya, makanya saya bilang gitu. Ya di tempat lain juga bukannya kopi, kafe. Ya. Nggak, tapi sekarang kalau itu tuh mahal-mahal banget, oke. Ya, kalau yang di mall-mall. Tapi semua yang begituan laku. Laku ya. Laku keras. Saya Orang biasanya, ngantri panjang. saya biasanya kalau mau minta kopi yang benar nih Bu, saya minta kirimin dari Bajawa, kirimin ke sini, dikirimin ke sini. Heeh. Kopi masih ya belum di roasting. Heeh. Terus cuman problemnya karena saya nggak ngerti roastingnya, Heeh. angus. Jadi arang lagi dok. Iya. Nah bagaimana nasibnya kalau
si kopi itu salah roasting jadi areng. Ya, Masih bagus juga atau itu masalahnya kamu nggak profesional, bawa ke tempat yang orang itu yang ada. ya? Iya, Kalau iya, iya, kalau roastingnya ya. Iya, ini betul. kan gini, supaya orang tuh jangan kayak saya. Saya kan udah satu contoh yang salah, Iya. di mana bikin kopi Hmm? kematangan jadi gosong, jadinya areng, Iya. ya. Itu ada efek buruknya kan, tentunya gitu. Atau tetap masih ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya, itu isinya cuma Arang arang karbon doang. doang pengen. Pahit Oh. malah ya. Iya. Pahit doang. Iya. Artinya, Bu, kalau udah tinggal areng doang, Heeh. tahu saya manfaatnya. Nah, Kalau kita sakit perut itu buat mengikat kotoran di dalam perut. Bisa kan, norit Dok, ya, jadi norit. Dok, Iya. ya. Nggak ada manfaatnya tetap. Iya. Jadi itu harus dengan cara pemasakan kopi yang benar nih, Dok, ya. Iya, karena Nggak boleh itu salah. ada suhunya juga kan, lamanya juga Iya. segala macam. Jadi ya kalau nggak bisa ngebegituan ya belinya yang udah di blender lah, Iya. udah di grinder. Ada satu lagi, Dok, saya mau tanya sama dokter. Saya pernah melihat satu tontonan. Dia mengklaim bahwa kopinya tuh disimpan tahunan, kopi mentahnya sebelum dimasak, sebelum digoreng, Bu. Iya. Heeh. Ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Enggak. Nggak ngaruh. Enggak. Yang ada juga kalau penyimpanannya nggak benar bisa berjamur, Iya. nambah penyakit. Nah, tapi tetap walaupun berjamur kena dimasak mati juga kan jamur ya. Iya. Cuman artinya itu Khasiatnya ya. nggak signifikan lah ya mungkin ya, Dok, ya. Tetap arti kita tetap perlu mulai dari kopi yang benar-benar biji kopi disangrai ya istilahnya ya. Iya, Di sangrai. roasting ya. Heeh. Di roasting yang benar, baru ditambahin teman yang benar, jangan bergaul yang salah tuh kopi, baru ada manfaatnya. Ya. Gitu, Dok, ya. Iya. Bu, ntar dulu kita beli, Bu. Iya. Oke, Dok, apalagi yang Dokter Jaya mau sampaikan terhadap si kopi ini? Ya itu aja sih. Jadi kalau Dokter Jaya buat Ibu Astri, anjurinnya kopi yang mana? Iya. Kopi. Nah, Kopi apa aja sih sebenarnya sih, itu kopi kan masalah soal selera. Kadang-kadang ada orang yang seneng kopi ini gitu, selera aja sih itu. Robusta sama Arabica, cuman bedanya artinya penyerapan di dalam perutnya. Kalau si Arabica yang lebih asam, bisa istilahnya lebih apa namanya reaktif ya. Iya, bikin sensitif ke lambung. Ibu mau beli kopi di mana? Di Jatinegara kah? Iya. Atau di Tebet? Atau di Pasar Baru? Atau ke Bandung? Jauh amat ya. Iya. Kalian jalan-jalan, Bu. Oke, Dok. Ya, thank you, Dokter. Iya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!